Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca ayat yang ke-34 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah, setelah kita baca dan diingatkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau, wa mithlu hadha ta'bir yataqarraru katsiran fil Qur'an. Ya, ungkapan kalimat seperti ini banyak, sering diulang dalam Al-Qur'an. Wa id qulna wa id. Id itu ya maf'ul di fi'lin mahdhuf muqaddar. Jadi uzkur, ingatlah. Izkur ketika kami berkata. Beliau sebutkan satu faedah nahwiyah. Kata beliau, mereka para ulama menerangkan adanya takdir seperti ini karena id itu zarfiyah. Wa dzaraf itu sama dengan jar, dengan majrur, itu perlu muta'alliq. Muta'alliqnya amilnya imam madhkur wa imam mahdhuf. Wala budda li jari min ta'alluqi bi fi'lin aw ma'nahu nahwu murtaqi. Jar, majrur, demikian juga zaraf, itu perlu muta'alliq amil. Di sini nanti kita ulang-ulang, sering didapat dalam Quran, ketika ada kalimat wa'id, artinya uzkur id. Wa idh qulna, yani uzkur idh qulna. Wa idh qala Musa, berarti uzkur idh qala Musa. Wa idh qala Isa, maksudnya uzkur idh qala Isa, semuanya dengan takdir uzkur. Ingatlah ketika kami berkata lil malaika, kepada para malaikat, usjudu li Adam, perintah Allah kepada para malaikat, hendaknya kalian sujud kepada Adam. As-sujud di sini sujud yang ma'ruf, yaitu kata beliau sujud alal ardi bi an yadha as-sajid jabhatahu al ardi hudu'an husu'an, yaitu seorang yang dia diperintah sujud, yakni meletakkan, para malaikat disuruh sujud, yakni meletakkan kening mereka di tanah, di bumi, sebagai bentuk ketundukan, kehusuan. Ya, bukan maknanya ruku, membungkuk, bukan. Tapi sujud, jadi meletakkan kening di tanah, di bumi. Karena Allah Subhanahu wa taala membedakan ruku dengan sujud. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Dalam bahasa Arab, ataf itu lil mughayarah, artinya beda antara ruku dengan sujud. Usjud, sujudlah kalian wahai para malaikat, dengan meletakkan kening-kening kalian ke tanah atau ke bawah sebagai bentuk khudu'an wa khusu'an. Fasajadu, maka para malaikat pun semuanya sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Iya. Iblis
bukan dari kalangan malaikat. Iblis itu minal jin. Wa kana minal jin fa fasaqa an amri rabbih. Dia iblis dari kalangan jin dan dia fasik, keluar dari ketaatan kepada Rabbnya, perintah Rabbnya. Di sini wasajadu illa iblis, ada dua kemungkinan yang tersebut Ibnu rahimahullah. Bisa ketika itu memang iblis zahirnya beramal seperti para malaikat. Mereka bersama dia bersama malaikat. Sehingga ketika malaikat disuruh sujud, maka mencakup dia juga karena dia suka beramal seperti amran malaikat. Atau yang kedua, di dalam bahasa Arab, ya, istisna dengan illa, istisna dengan adatul istisna, itu ada dua. Ada istisna muttasil, ada istisna munqati'. Istisna muttasil itu adalah mustasna, itu bagian dari mustasna minhu. Contoh dalam bahasa Arab misalnya, qaman nasu illa Amr. Amr itu mustasna. An-nas itu adalah mustasna minhu. Qaman nas, manusia berdiri semua, illa Amr. Amr itu bagian dari manusia. Ini namanya istisna muttasil. Antara mustasna minhu itu sejenis. Dan dalam bahasa Arab ada namanya istisna munqati', yaitu mustasna itu beda, bukan dari bagian mustasna minhu. Ya, sehingga misalnya qaman nasu illa himar. Himar mustasna. Dan himar itu bukan bagian dari manusia. Tapi itu ada dalam bahasa Arab namanya mustasna istisna munqati'. Seperti di sini. Fasajadu, jadi para malaikat. Illa iblis. Dan iblis bukan bagian dari malaikat. Namanya istisna munqati'. Itu warid dalam bahasa Arab. Fasajadu illa iblis. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, iblis dikatakan dinamai iblis karena dia ablasa min rahmatillah, aisa minha, ya'san la raja'a ba'da. Karena dia telah ablasa, yakni telah putus asa mendapat rahmat Allah. Iblis sudah putus asa, ya, tidak akan mendapatkan lagi rahmat Allah. Dia makhluk yang terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis dari ablasa, ya, min rahmatillah. Dia aba, ay imtana'a, tidak mau untuk sujud kepada Adam. Wastakbara, dia bersombong, ay sara dza kibrin, menjadi makhluk yang sombong untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa kana minal kafirin. Iya, di sini juga satu faedah bahasa Arab lagi dari Syekh Muhammad, bagus masyaallah. Kana itu tidak mesti bermakna madhi. Kana itu di antara faedahnya adalah untuk tahakkuk ittisaf al-mausuf bi hadhihi sifat. Iya, bukan maknanya dan dia dulu termasuk makhluk-makhluk yang kafir, bukan. Tetapi ini maknanya adalah tahakkuk ittisafil mausuf bi hadhihi sifat, untuk menekankan, memastikan memang dia itu memiliki sifat seperti yang disifatkan. Jadi benar-benar kekufuran itu adalah sifat yang ada pada dia. Itu maksudnya. Dan dia, iblis itu memang
termasuk makhluk-makhluk yang kafir. Itu sudah sifatnya, sudah menjadi sifat dia. Nah, di antara makna kana nanti adalah tahakkuk ittisabil mausuf bi hadhihi sifat. Dan dia iblis memang termasuk makhluk-makhluk yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara faedah ayat ini kata Syaikhul Utsaimin rahimahullahu taala adalah bayanu fadli Adam 'alal malaikah. Menunjukkan keutamaan Adam atas para malaikat. Dari mana? Yaitu dari sisi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk sujud kepadanya dalam rangka mengagungkan Adam alaihissalam. Saudara bin Sa'di rahimahullahu taala menyebutkan dalam beberapa ayat yang tadi yang kita baca terkait dengan kisah khalqu Adam sampai kita baca tadi, ada yang menunjukkan fadilatu al-ilmi, keutamaan ilmu dari beberapa sisi. Ya, dalam beberapa ayat yang kita baca terkait dengan kisah Nabi Adam itu ada keutamaan ilmu di beberapa sisi. Yang pertama kata beliau, annallaha ta'arrafa lil malaikatihi bi ilmi hikmatihi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada malaikat, memberitahukan akan ilmu dan hikmahnya. Dan malaikat kemudian mengakui, iya, innaka antal alimul hakim. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala arrafahum fadla Adam bil ilmi. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan kepada mereka keutamaan Nabi Adam dengan ilmu yang ada pada Nabi Adam. Wa annahu afdalu sifatan takunu fil abdi, bahwasanya itu ilmu adalah sifat yang terafdal yang ada pada seorang hamba. Sehingga Adam diberitahu nama-nama musammayat, dan ketika disuruh malaikat untuk menyebutnya mereka tidak tahu. Adapun Adam mengetahuinya. Yang ketiga di sini yang sedang kita baca, annallaha amara bisujud. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka sujud kepada Adam ikraman lahu, dalam rangka memuliakan Adam alaihissalam, lamma bana fadlu ilmihi, tatkala telah jelas kepada para malaikat akan keutamaan ilmunya Nabi Adam alaihissalam, ya, maka diperintahkan perintah untuk sujud kepada Adam dalam rangka memuliakan Adam alaihissalam ketika telah jelas ilmu Adam alaihissalam. Ini kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bayan fadli Adam al malaikah, kan Allah merintahkan mereka sujud kepada Adam alaihissalam. Yang kedua, kata beliau, as-sujudu li ghairillah, sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala, idza kana bi amrillah, apabila itu adalah dengan perintah Allah, bahwa ibadah, maka itu adalah ibadah. Karena ibadah itu adalah fi'lul amr wa tarkun nahi. Iya, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Dan di antara perintah Allah adalah untuk sujud kepada Adam. Maka ini adalah ibadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu kaidah yang disebutkan Syaikhul Utsaimin rahimahullah, yaitu kata beliau, al-muharram idza amara Allah bihi kana ibadatan. Sesuatu yang muharram, yang haram, apabila harus dilakukan karena perintah Allah, maka menjadi ibadah. Sesuatu yang asalnya haram, kalau dilakukan karena perintah Allah, maka adalah ibadah. Dalilnya, contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam.
Ya, banyak ayat yang melarangkan tidak boleh membunuh anak. Tapi Allah menguji Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan mimpinya diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail dan beliau jalankan. Iya, karena itu adalah ibadah. Iya, al-muharram kalau itu dilakukan karena ada perintah dari Allah maka jadi ibadah. Hukum asalnya seorang wajib puasa. Ketika puasa itu akan menyebabkan kebinasaan bagi dia. Kata dokter yang terpercaya, tidak boleh puasa kalau tidak kamu makan. Iya. Bahaya. Bisa sampai kepada kematian. Ketika ini kita katakan kamu haram puasa. Ya, kamu harus buka. Kalau dia niatkan ya menjalankan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia, maka ini adalah ternilai sebagai ajar. Dia niatkan itu adalah karena rukhsah dari Allah. Innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu. Allah senang didatangi, dilakukan rukhsah dan diberikannya. Yang ketiga kata rahimahullah taala, iblis waliyadzubillah jama'a sifati dzam kulliha. Iblis itu mengumpulkan sifat-sifat tercela semuanya. Di antara sifat tercela pada iblis adalah al-iba anil amr, membangkang, tidak mau menjalankan perintah. Di antara sifat jelek pada iblis adalah istikbar anil haqq wal halq. Iya, yaitu bersombong kepada al-haq, tidak mau mengikuti al-haq. Bersombong kepada makhluk, yang merendahkan makhluk. Wal kufur, dan yang diantara sifat jelek daripada iblis adalah kekufuran. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu semua sifat-sifat jelek yang ada pada iblis, sifat tercela. Wallahu a'lam bishawab.